Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 KM5 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu analisis network media sosial yang bertema COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea Anggit, lalu ada Vicky Arifianto, dan selanjutnya ada Zalfa Adira. Materi pertama akan disampaikan oleh Zalfa. Pada proyek akhir, kami menggunakan latar belakang sebagai berikut. Analisis social network atau SNE merupakan salah satu metode analisis dalam sebuah penelitian yang memiliki konsentrasi pada relationship research dan sering digunakan dalam mengukur sebuah hubungan dan menggambarkan beberapa informasi secara individu. SNE merupakan kegiatan menganalisis hubungan yang terjadi dalam suatu jaringan untuk mendapatkan informasi jejaring sosial yang dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis SNE, hal yang perlu diperhatikan yaitu nodes dan edge-nya. Hal ini sangat penting dalam network karena dua hal ini yang akan digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi. SNE biasanya digunakan untuk memahami hubungan sosial yang melambangkan user dengan titik, nodes, dan hubungan antar user dilambangkan dengan garis edge pada online social network atau OSN. Hal ini dapat dicontohkan jika dalam media sosial akan ada conversation network di mana node sebagai username dan edge sebagai mention. Saat ini, media sosial menjadi tempat untuk menuangkan isi pikirannya. Salah satu media sosial yang biasanya digunakan untuk beropini ialah Twitter. Tema yang kita gunakan kali ini adalah COVID-19. Selama pandemi COVID yang terjadi kurang lebih sekitar 2 tahun, menimbulkan opini baru mengenai virus COVID-19, baik itu pro maupun kontra. Hasil opini tersebut dikumpulkan dalam satu data yaitu COVID-19_tweet.csv yang berisi postingan semua pengguna dengan tagar hashtag COVID-19. Dengan hashtag ini didapatkan 125.578 data pada tanggal 24 Agustus 2021. Jadi, dalam sistem network analysis yang kita gunakan kali ini menggunakan tema COVID-19, yang datanya kita ambil melalui data COVID-19_tweet.csv. Selanjutnya akan disambung oleh Mas Vicky. Baik, terima kasih. Pada proyek akhir ini memiliki tujuan analisis, yaitu yang pertama, yaitu adalah mengetahui kelompok mana saja yang mendominasi dari hasil analisis tersebut yang dengan menggunakan R. Kemudian mengetahui topik apa saja yang banyak dibahas di dalam data pada COVID-19_tweet.csv tersebut. Kemudian menunjukkan bagaimana hasil visualisasi menggunakan R. Muncul pertanyaan analisisnya, yaitu apa saja topik yang mendominasi dari hasil analisis menggunakan R. Kemudian kelompok apa yang dominan dari hasil analisis menggunakan data baru. Kemudian parameter atau centrality ataupun modularity apa yang digunakan. Kemudian siapa yang menggunakan tagar atau username yang dominan pada kelompok dari Bitwitness centrality. Lalu selanjutnya ada pra-pemrosesan data. Yang pertama yaitu import library yang akan digunakan. Ada 5 library, yaitu Tidyverse, Tidytext, iGraph, Gggraph, dan RGXF. Library Tidyverse berfungsi untuk melakukan pengolahan data pada aplikasi R seperti import, ekspor, visualisasi, dan pemodelan data. Library Tidytext digunakan untuk tokenisasi. Library iGraph digunakan untuk menyediakan satu tipe data. Library Gggraph digunakan untuk visualisasi. Library RGX digunakan untuk membaca dan menulis file grafik GXF, yaitu Graph Exchange XML format yang digunakan di GPI dan lainnya. Lalu langkah pertama yaitu import data. Dengan menggunakan df_COVID, itu read CSV,
menggunakan fungsi claims, lalu selanjutnya pilih data dan kolom menggunakan select. Yaitu yang digunakan ialah fungsi select dan claims. Lalu selanjutnya, untuk ekstrak hashtag menggunakan regex agar mendapatkan hashtag yang ada di teks. Fungsi yang digunakan yaitu regex, lalu hashtag 1, dan selanjutnya hashtag 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalfa. Langkah berikutnya yaitu menggabungkan kolom hasil dari ekstrak hashtag menggunakan fungsi unite dan data df_covid. Selanjutnya yaitu mentokenisasi hashtag yang sudah diekstrak dengan menggunakan fungsi select dan honest, kemudian menggunakan fungsi call names dan claims. Berikutnya, menambahkan tanda @ pada username dan tanda hashtag pada tagar. Berikut codingannya, kemudian selanjutnya yaitu mengambil sampel data untuk divisualisasi karena data ada banyak sekali. Kami menggunakan sebanyak 100 data. Selanjutnya, Mas Vicky. Baik, terima kasih. Setelah melakukan proses sebelumnya, langkah berikutnya adalah mengekstrak fitur name, kemudian menghitung centrality-nya. Di sini terdapat contoh fungsinya, yaitu kita menggunakan variable nodes dengan assignment, data frame, kemudian kita menggunakan variable nodes, vgrep, net, dan $name. Kemudian kita menghitung centrality. Di sini terdapat bermacam-macam centrality, yaitu yang pertama ada degree centrality dengan codingannya sebagai berikut, kemudian closeness centrality dan codingannya sebagai berikut juga, kemudian betweenness centrality serta eigen centrality. Nah, setelah melakukan centrality tersebut, kita melakukan pendefinisian kelompok. Di sini fungsi yang kita gunakan adalah cluster walk trap yang di assignment ke dalam variabel kelompok, kemudian kita menggunakan fungsi modularity, kemudian membership, kemudian kita mendata framekan kelompok anggota yang sudah di cluster walk trap tadi. Kemudian berikutnya kita membaca data dari nodes yang mana hasil dari analisis dari GP, kemudian melihat anggota kelompok berdasarkan modularity, yaitu sebagai berikut. Di sini ada nodes pertama, yaitu membaca read CSV lagi dari node 1_covid.csv. Kemudian kita melakukan melihat anggota kelompok dengan menggunakan count, ggplot, kemudian geom_count. Berikutnya, silakan untuk Mbak Dea, silakan dilanjutkan. Oh iya, terima kasih. Lalu langkah selanjutnya yaitu username yang berada di kelompok 0 berdasarkan modularity, kemudian diurutkan berdasarkan betweenness centrality untuk divisualisasi. Berikut adalah codingan yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalfa. Langkah berikutnya yaitu tagar yang digunakan oleh kelompok 0 kemudian diurutkan berdasarkan betweenness centrality untuk divisualisasikan. Berikut codingannya. Kemudian langkah terakhir yaitu mengecek username dan tagar yang dominan di kelompok 0. Selanjutnya, Mas Vicky. Setelah melakukan proses pemrosesan data, kita mendapatkan analisis atau SNA, analisis SNA menurut saya. Di sini nodes merupakan aktor atau organisasi atau sebuah subjek. Nodes di dalam data ini adalah username, kemudian edges-nya hubungan antar node dalam hal ini adalah hashtag. Kemudian visualisasi dengan GP menggunakan filter, appearance, kemudian statistik, dan layout. Di sini terdapat gambar. Berdasarkan hasil analisis node berupa username dan age, tagar atau hashtag didapatkan hasil sebagai berikut.
Nah, gambar di atas merupakan hasil visualisasi GEPI dari penggunaan filter berupa degree range untuk mengurangi data yang tampil agar visualisasinya lebih maksimal. Selain itu, pada penggunaan edge partition color berdasarkan modularity centrality dan nodes ranking size agent vector dengan minimum size 10 dengan maksimal size 70. Pada bagian statistik yang di run yaitu modularity dapatkan hasil 0,453. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea untuk proses analisis grafik Lalu berikutnya. untuk selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan modularity sama dengan 0, didapatkan hasil sebagai berikut. Ini berdasarkan between centrality melalui username. Yang tertinggi yaitu Gerarudo 1, lalu yang peringkat terendah yaitu Purple Sky. Lalu selanjutnya berdasarkan tagar yang terbanyak yaitu coronavirus, sedangkan tagar yang terendah yaitu kita mesti menang. Lalu selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, mendapatkan hasil username yang mendominasi adalah @gerarudo dan tagar yang mendominasi yaitu #coronavirus. Artinya, Gerarudo dan #coronavirus merupakan kelompok 0 yang sentral, tapi bukan yang paling sentral jika dilihat dari betweenness centrality-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zalfa. Kemudian kesimpulan dari proyek akhir kami yaitu hasil yang didapatkan dari analisis melalui GEPI yaitu terdapat beberapa kelompok yang menyatu di tengah dan ada yang menjauh dari tengah. Hal ini berarti maksudnya untuk mereka yang di tengah membahas topik yang sama, sedangkan kelompok yang berada di pinggir melakukan pembahasan topik yang berbeda. Topik yang paling banyak dibahas yaitu COVID-19 dengan hashtag COVID-19 yang digunakan sebanyak 769 kali, sedangkan akun yang sering menggunakan hashtag COVID-19 yaitu akun dengan username @corona_SSYT. Juga hasil analisis DR yaitu berdasarkan modularity sama dengan 0 dan dianalisis menggunakan betweenness centrality sehingga mendapatkan hasil yang manakah aktor yang dominan ialah @gerarudo dan hashtag yang paling banyak digunakan adalah hashtag coronavirus yang dipakai sebanyak 82 kali. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan melalui analisis GEPI dengan hashtag COVID-19 dibahas sebanyak 769 kali, sedangkan saat kita menggunakan analisis R dengan menggunakan hashtag coronavirus, hasilnya menunjukkan bahwa hashtag yang digunakan sebanyak 82 kali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.